Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi tugas kami, yaitu praktikum lari 50 meter bolak-balik dan lempar bola tenis. Next. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatih Fadila Bakri. Kenalkan, nama saya Safazilan Safarana. Saya Muhammad Rifki Darmawan. Tugas biomekanika kali ini adalah lari 50 meter bolak-balik, lalu kita menghitung percepatan dan kecepatannya. Setelah itu kita melakukan melempar bola kasti ke tembok, lalu kita juga menghitung jatuh bola dengan sudutnya. Lalu kita menganalisis menggunakan PPT dan juga makalah. Selanjutnya ada lari 50 meter bolak-balik. Percobaan ini memungkinkan bertujuan untuk pertama, mengukur kecepatan lari tiap peserta pada tiap segmen 10 meter. Kedua, menganalisis perubahan performa. Yang ketiga, membandingkan konsistensi lari saat keluar dan kembali. Keempat, menentukan siapa yang paling cepat dan paling stabil. Yang kelima, melatih pengembalian data lapangan untuk studi fisika atau olahraga, misalnya analisis kecepatan, momentum, dan energi. Berikut tabel praktikum 1, yaitu saya sendiri. Bisa dilihat, inilah hasil praktikumnya dengan waktu total 9,31 detik. Kecepatan rata-ratanya adalah 5,37 meter per second. Next. Yang kedua, saya sendiri, yaitu dengan waktu total 13,46 detik, kecepatan rata-rata 3,72 meter per second. Pelari ketiga Rifki, dari tabel yang bisa kita lihat, waktu total yaitu 7,55 detik dengan kecepatan rata-rata 6,62 meter per second. Lalu selanjutnya adalah data kecepatan per segmen. Berdasarkan data kecepatan per segmen, Fatih memiliki pola fluktuatif dengan kecepatan di segmen 20-30 meter. Menunjukkan karakteristik sprinter dengan akselerasi eksplosif dan penurunan tajam setelah mencapai kecepatan puncak. Lalu ada Safa, memiliki pola relatif datar dengan variasi kecepatan kecil, menunjukkan keterbatasan dalam akselerasi maksimal dan memerlukan latihan kecepatan dan power tungkai. Lalu ada Rifki, pola progresif dengan peningkatan bertahap, memiliki kecepatan tinggi dan konsisten di segmen 20-50 meter. Memiliki profil ideal untuk pelari jarak dekat, pendek hingga menengah. Kesimpulan praktik 1. Kesimpulan lari 50 meter bolak-balik. Yang pertama itu ada Rifki memiliki waktu tercepat dan performa paling stabil, menandakan stamina dan akselerasi yang baik. Yang kedua, Fatih memiliki performa cukup baik, namun terlihat melambat pada segmen akhir. Yang ketiga ada Safa memiliki kecepatan paling rendah dengan peningkatan waktu terbesar per segmen yang menunjukkan cepat lelah. Yang keempat ada analisis segmen menunjukkan semua peserta mengalami penurunan performa setelah 30 meter. Analisis sudut siku. Tujuannya yang pertama mengetahui pengaruh besar sudut siku 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat terhadap kecepatan bola saat dilempar. Yang kedua menganalisis hubungan antara sudut siku dan momentum bola, yaitu seberapa besar gaya gerak yang dihasilkan dari perubahan sudut siku. Yang ketiga, memahami prinsip biomekanika gerak rotasi lengan bahwa semakin besar sudut siku, semakin panjang tuas lengan, semakin besar kecepatan linear bola. Berikut adalah tabel hasil praktikum 2. Bisa dilihat, inilah hasil praktikum tabel kami. Selanjutnya. Analisis pengaruh sudut siku. Fatih kecepatan tertinggi pada sudut 90 derajat, terendah pada 30 derajat. Safa kecepatan tertinggi pada 150 derajat, terendah pada 30 derajat. Rifki kecepatan tertinggi pada 150 derajat, terendah pada 90 derajat.
Analisis sudut siku. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat pola yang tidak konsisten antara subjek. Fatih mencapai kecepatan tertinggi pada sudut 90 derajat, sementara Safa dan Rifki justru mencapai kecepatan tertinggi pada sudut 150 derajat. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa faktor individu memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan sudut tuas ideal secara teori. Berikut adalah dokumentasi analisis bola. Bisa dilihat, inilah dokumentasinya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.